Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, gimana nih yang belum pada, bentar, sleting gue belum ketutup, John. Oke, gimana nih yang baru pada bangun, baru pada melek, sahur, ayo semangat Johnny, my friend. Karena memang ibadah puasa nih dijalankan dengan penuh semangat ya. Jadi kita bangun pagi memang masih lemas-lemas, kita cuci muka bentar ya kan. Minum segelas air putih, jangan minum yang aneh-aneh ya. Jadi memang baru bangun pagi lebih enak begitu. Oke. Nah, to the point aja ini yang udah banyak pada nungguin nih. Ini modifikasi Innova ala Eurohouse 2KD seperti apa, John? Jadi gini, di vlog yang kali ini nih part 1 ini adalah vlog dimana kita memodifikasi mobil ini sedemikian rupa hingga mobil ini terlihat lebih bagus dan lebih enak dilihat menurut gua pribadi. Jadi gini, banyak yang bilang warna ini mati, warna ini nggak bisa dimodif, warna ini jelek, intinya seperti itu ya Om ya. Tapi sebenarnya kalau udah dimodif begini cakep gak Om? Cakep banget. Cakep, bener kan? Nah oke, kita mulai dari bagian depan. Ini kita melakukan sedikit delete chrome. Ini siapa aja bisa bikin menurut gua, karena ini menggunakan stiker smoke. Di tukang variasi motor pun bisa. Jadi stiker smoke-nya dilapis di bagian sini aja. Nah kebanyakan biasanya tengahnya juga ditemin, jangan. Kemarin gue sempat coba ditemin tengahnya mati, akhirnya hanya diambil letter ininya aja. Jadi banyak yang bilang juga kalau misalkan Innova Barong ini itu tuh kayaknya kurang manis ya Om dilihat ya. Dia lebih suka yang pre-facelift atau yang facelift 1 atau yang 2012, 2011 sampai 2013, 2014, 15 ini katanya nggak cocok, giginya terlalu nonggos. Tapi so far so good kok Om ya. Iya, jadi ini logonya jangan dimatiin deh warnanya deh, biar gini aja. Nah lalu basic line dari Innova yang gue modif ini adalah Innova tipe G. Jadi yang gue delete chrome, kita kan lagi ngomongin delete chrome. Jadi kita mulai keliling dulu aja ya, delete chrome ini. Udah gitu delete chrome ini. Nah ini biasanya penyakitnya Innova, ininya suka pada korosi dalamnya nih. Apa yang kayak jamur-jamur gitu ya model chrome-nya. Ini pakainya hitam glossy. Ini pakai hitam glossy aja biar rapi. Tuh depan belakang set. Nah jadi hilang. Nah untuk bagian belakang ini baru kalian pakai stiker delete chrome. Nah ini delete chrome ini biayanya nggak nyampe 500.000 di tukang variasi motor. Tapi berbeda kalau kalian masuk ke tukang stiker yang memang udah ada nama, pasti lebih bagus atau lebih mahal. Jadi tergantung John, namanya lu nyari tukang stiker yang pandai ya, itu kayak jodoh-jodohan. Kalau lu ketemunya yang bagus rapi ya mobil lu bagus, kalau ketemunya yang jelek ya jelek. Jadi tergantung, atau mungkin kalian pandai-pandai, mungkin kalian yang ngajarin orangnya yang pasang kan biar lebih enak kan. Nah oke, setelah stiker ini udah jadi, gue melakukan sedikit sentuhan sedikit biar agak-agak sedikit terlihat JDM. Dikasih di bagian sennya ini kuning. Ini dari luar ya, jadi yang buat bagian belakang dari luar. Jadi ini lebih kelihatannya natural. Nah, karena Innova ini tidak ada di Jepang, jadi gue tidak memakai stiker uji emisi John. Jadi biarin aja begini. Nah ini tailpipe-nya juga tailpipe standar bawaan pabrik. Nah biasanya kalau Innova ini kan datang dengan tanduk belakang ya. Gue tidak suka ada tanduk belakang, jadi gue bikin ini hilang, polos gitu aja, jadi lebih kelihatan rapi. Nah, ada dua opsi yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa kasih lampu mata kucing yang nyala, atau dibiarkan begini saja. Jadi ini masih part 1 dan ini mobil memang vlog yang ini gue belum mau jual mobil ini, masih mau gue rapihin lagi. Jadi step part 2 ya. Ada sedikit-sedikit lagi nanti yang mau gue rapihin lagi. Nah, lalu biar lebih manis, John, kalian cari aja di Tokopedia. Tokopedia itu banyak sekali dan menurut gue itu kayak toko serba ada. Jadi kalian cari aja lampu LED ini. Ini bisa kalian beli di DSID kalau kalian males belanja, atau kalian beli yang aftermarket. Ada yang jual ini beserta rumahnya. Itu lebih affordable lah ya. Jadi udah sekalian jadi, kalau nggak salah harganya 300.000. Lalu yang kedua, kalian bisa ganti bohlamnya aja, mungkin sekitar 50-100.000. Jadi irit John. Tuh, belum ada sejuta kan Om? Belum, ayo lanjut ke depan, let's go. Nah, ini kita balik ke depan, kita lihat. Nah ya, ini kalian lihat. Untuk di bagian sini lampu ini harus dibuka. Jadi biasanya gini, kalau kalian dapat Innova bekas, biasanya kan lampunya udah pada kuning tuh. Sekalian aja dicuci lampu, pas dia buka sama tukang lampunya, dalamnya di stiker. Jadi ini kalau kalian lihat stikernya ini bukan dari luar, tapi ini dari dalam. Ini di stiker dari dalam. Nah, jadi lebih rapi Om, gitu Om. Jadi intinya dengan hanya sedikit sentuhan-sentuhan kecil, hanya beratus-ratus ribu, nggak nyampe sejuta aja, mobil lu bisa terlihat manis. Tetapi ingat, ketika modifikasi ini kalau kelebihan sedikit bisa
jadinya nggak cocok, kalau kurang sedikit juga jadinya nggak cocok. Dan ini menurut pribadi selera gue, ini udah pas settingan seperti ini. Nah, yang paling krusial ketika kita modifikasi adalah velg. Karena velg sendiri itu yang membangun aura mobil ini, membangun ketika dia lagi jalan, itu mobil jadi kelihatannya mantap, itulah velg. Nah, velg ini gue pakai ring 16 dari All Your Wheels. Kalian bisa cek aja Instagramnya. Nih. Nah, All Your Wheels ini banyak pilihan velg. Kalau kalian, nah dia kan stoknya kan kadang-kadang juga nggak terlalu banyak. Jadi kalian bisa pesan aja, misalkan, kok saya ada budget 5 juta, pengen velg yang kayak begini, kasih duit dulu, ntar baru dicariin atau gimana. Nah, dia sendiri bisa customize. Jadi velg itu misalkan maunya warna apa, dia bisa langsung sekalian di repaint. Jadi bisa sekalian juga ya. Atau mungkin kalian mau ngirit. Nah, ini ada sedikit unik nih. Velg aslinya tipe G itu menurut gua modelnya bagus dan kalian bisa repaint. Itu jadi lebih kelihatan muda ya. Nah, repaint sendiri kalau gua ada 2 rekomend tempat, salah satunya Lido Jaya Motor atau si All Your Wheels, tergantung kalian mau nge-repaint di sebelah mana, kalian coba aja. Nah, kalau Lido Jaya Motor nih IG-nya nih. Tuh. Dan dia juga Lido Jaya Motor bisa melakukan perbaikan bodi juga, atau mungkin kalian yang punya Innova di bawah tahun ini mau di facelift ke ini bisa juga ya di Lido Jaya Motor. Jadi tergantung kalian maunya gimana, dia bisa tentuin, dia udah hatam lah Innova. Oke? Nah, pelek yang gue pakai ini ring 16 SSR Type C replika. Kenapa pakai pelek replika? Karena gue mau mengejar budget BPJS, budget pas-pasan, jiwanya style, bukan sosialita om. Nah, nih pelek sama bannya ini, ukuran bannya ini gue pakai 205 65 16 tanpa dipendekin mobilnya. Ini terlihat manis. Jadi kalau ketika kita naik duduk orang sampai 6 orang, ini masih terlihat cukup ideal ya tingginya ya. Jadi ini kan posisinya begini, jadi ntar kalau ada orang pas begini John, jadi manis John. Nah oke, gua kasih lo opsi kalau lu males ganti pelek, paling enggak lu ganti ban yang ukurannya proper, lalu peleknya itu lu bikin warnanya gunmetal atau mungkin silvernya digelapin sedikit, itu mungkin jadi lebih bagus. Jangan terlalu gelap, karena begitu gelap ketemu warna ini atau warna lain mati. Jadi ya itu ada solusinya. Kalau kalian males ganti pelek, bisa pelek standar kalian cat aja gunmetal. Jadi kreasikan aja otak lu buat membuat mobil itu beda dari yang lain atau mungkin lebih manis. Karena mobil ini adalah sepertiga dari hidup kita. Di jalan itu kita sering pakai mobil kan om. Jadi mobil kalau manis, seger, enak kan. Nah iya gitu John. Oke, nah untuk segi mesin nggak ada yang banyak gue ganti. Jadi kalau Innova 2KD biasanya itu yang paling krusial adalah downpipe. Downpipe sendiri gue ganti nih, kalian lihat. Nah ini downpipe-nya bisa beli di Tokopedia Eurohouse. Kita juga ready. Ini diganti downpipe, bisa sekalian sama front pipe. Tapi kalau kalian cuma mau ganti downpipe aja bisa, cuman harus sedikit ngebobok bagian front pipe standarnya. Jadi ini gua kan tujuan bikin vlog ini kan paket irit nih. Stiker kurang lebih sama yang lain-lain ini nggak nyampe sejuta. Downpipe 1 jutaan, terus pelek 5 jutaan sama ban. Tapi kalau kalian mau pelek standar dicat ya mungkin 1 juta lebih udah cukup. Udah gitu gini, velg itu kalau udah diganti warnanya gunmetal om ya misalnya, kalian ada 2 versi lagi aliran. Kalian mau main alto itu bisa pakai ban 235 70 15, atau kalian pakai ban donat aja. Ban donat itu untuk mungkin Dunlop bisa kali ya. Banyak lah pilihan-pilihan ban, kalian bisa coba searching juga karena gue belum sempat nyobain eksperimen. Cuman menurut gue velg standar dia bisa dikreasikan dengan warna yang lain. Tapi mungkin profil bannya agak ditebelin sedikit, atau mungkin main ban AT bisa, atau mungkin main velg kaleng, tapi kayaknya belum gue coba, jadi gue nggak rekomen dulu ya. Oke, nah ini banyak sekali yang belum dilakukan, dan Innova ini paling gampang. Gini, kalian nggak perlu beli lampu yang gimana, gini. Tergantung standar kalian ya. Kalau kalian menurut kalian beli H4 LED udah bagus, ya beli aja. Cuman kalau saran gue jangan beli yang 100 sampai 200 ribuan kali ya, lu beli yang agak lebih mahal sedikit, atau mungkin merek-merek branded yang udah ada nama. Karena kan gini, lampu ini kan jantung utama kita. Jadi kalau kalian yang ada di daerah yang nggak bisa ke DSID, kalian bisa beli sendiri aja. Lampu di Tokopedia banyak, itu banyak sekali. Jadi menurut gua banyak pilihan lampu, tinggal kalian searching, kalian review, kalian lihat ulasannya gimana. Jadi bisa tahu lampu mana yang bagus buat mobil kalian. Cuman menurut gua 4300 Kelvin is ideal buat mobil ini. Nah, bagian fog lamp ini kalau menurut gua pribadi sih pakai yang model proyektor gitu kurang terang ya. Tergantung, tapi siapa yang jual biasanya
cukup ganti bohlam aja bisa, atau kalian langsung konsultasi aja ke DSID. Jadi kalau yang tinggal di Jabodetabek bisa mampir-mampir ke DSID, ntar dicek aja bagusnya pakai apa, bisa gitu. Jadi dia sana adalah aman lah, lu tinggal lu bilang aja kalau ke sana settingan Euro House. Nah, udah tahu John, pokoknya settingan gue ya. Oke. Nah, ini lucu nih Om, spionnya Om. Kenapa gue bilang lucu? Ya, asik John. Siap gitu kan. Ngelipatnya ke atas. Nah, spion ini gue custom kurang lebih makan biaya 5 juta dengan auto retract dengan model spion Honda Odyssey. Ini cukup unik ya. Biasanya kita pakainya Innova Type V, tapi kita coba pakai spionnya Odyssey, ganteng John. Apalagi dalamnya udah blue lens. Tuh, kelihatan blue lensnya. Nah, ini kaca film gue pasang di 3M window Kalatin si Martin, pakai 20% Illumi, jadi kelihatannya lebih JDM. Ininya biru, belakangnya hitam. Jadi cakep, belakangnya pakai 3M Black Beauty. Ini paduannya lumayan oke lah. Ya, ini masih belum perfect karena mobil ini kilometernya 90 ribuan something. Jadi setirnya agak licin nih Om. Nah, jadi gua harus rencananya gue mau pakai setir lain ya. Cuma nanti gue mau coba setir kapal, mungkin setir. Kita coba aja John. Oke. Coba Om kasih lihat Om, asapnya Om, udah di remap nih Om. Jadi kita bilangnya JJB, Johnny Boosted. Asik ya. Jadi nah, mungkin banyak yang kesel kali ya kalau ngeliat orang asapnya hitam gini ya. Tapi ya udahlah, kita bisa setting maunya low smoke apa high smoke. Jadi itu bisa disetting semua. Nanti kita coba aturin. Oke. Jadi kemungkinan abis Lebaran ini kita akan bikin Johnny Boosted campaign ini ke beberapa daerah di Jawa, di Sumatera, kayak misalkan ke Lampung, ke Palembang, ke Surabaya, ke Semarang atau ke kota-kota di Jawa lainnya. Nanti gue lagi godok biar semua Johnny my friend ini bisa menikmati Johnny Boosted gue ini secara rame-rame John, oke? Biar semuanya bisa merasakan indahnya 2KD dan 2GD Om, oke? Yuk, tanpa banyak basa-basi, sekarang udah jam 5 lewat 20, kita enakan cobain mobilnya ya. Mumpung kita cobain gimana sensasinya setelah di remap downpipe. Ini belum pakai air filter ya. Pakai air filter sih udah kejam John. Apa langsung ganti aja kali air filter ya? Oke, kita ganti yuk. Nah, ini sprint filternya kita coba biar tarikannya kita tahu ya. Lim, woi, kita mau pasang sprint filter, kalau sprint filter coba kan? Nah, lo mantap Johnny my friend. Oke. Oh, gue lupa Om ngomong Om, kaca filmnya ini kalau Illumi itu jangan deh, ntar tanya Martin aja, takut salah gue harganya Om. Kan gue harga vlogger Om, beda Om. Tapi gue bayar loh John, gue bukan gratis John, bayar bener John. Hah? Mati nggak apa-apa. Lu mau mati? Kayaknya nanya dulu. Oh, iya dong. Nah, setiap kalian beli sprint filter dapat stiker juga nih John. Hah? Sprint? Iya. Ayo Lim, cepet Lim. Ayo Lim, cepet Lim. Nah, kasih lihat Lim. Bedanya Lim. Apa Lim? Ayo dong, lu jadi sales dong. Gimana? Oh ya. Kalau ini yang ini lebih renggang apa ya? Jadi gini, yang ini bahannya polyester, yang ini belum polyester. Yang ini ada umurnya, ini tidak ada umurnya. Jadi mungkin bisa dibilang hidupnya abadi. Iya. Selama lu nggak robek aja, terus lu bersihinnya pakai kompresor, gitu, udah langsung bersih. Nah, ada kedua lagi yang mungkin harus ini egernya udah ditutup. Jadi eger ini kan murah di Tokopedia juga banyak. Kalian bisa buka-buka aja cari-cari. Ini ada yang jual. Jadi EGR remap downpipe filter Joss. Ini mungkin kalau kita sebutnya stage 1 Johnny Boosted ya kan. Jadi remap, air filter, downpipe semuanya. Jadi nanti kita akan keliling roadshow, kita bawa semua barang, kita hajar John. Oke? Yuk kita cobain yuk.
Nah, kalau melanjut tadi kita punya pembicaraan tentang stiker, kalian bisa juga mengaplikasikan stiker glossy di sini. Ini stiker glossy di sini hitam, stiker glossy hitam di sini. Tapi kan kalau gua kan nanti gua rencana mau ganti setir, jadi ini gua biarin aja hitam. Ini kita bicara ini yang kita mau hemat dan efisien ya. Apa sih yang mau kita ganti? Nah, kalian bisa juga ganti lampu ininya jadi warna putih. Kalian kasih shift knob yang lain. Cuman kan memang kita mau mengejar paket hemat, jadi bikinnya begini. Nah, sebelum kalian melakukan stiker ini, kalian buka dulu satu-satu, lalu kalian pilok dulu bagian dalamnya. Karena di bagian sini nih susah buat pasang stiker, Om. Jadi kita harus pilok dulu, baru kasih stiker hitam glossy. Jadi biar nggak terlalu berbeda ya, sama banyak gelembung-gelembung. Nah, intinya sih seperti itu. Oke, gue coba ya pakai kamera ini aja. Kita coba tarikannya aja. Cuman mungkin di sini nggak enak nih. Oke, nah ini tarikan setelah di Johnny Boosted Part 1. Oke, kita coba mulai lagi nanti dari 0 kali Om ya, enak ya? Boleh. Dari 0 ke 100 enak ya? Boleh. Cuman mungkin nggak enak di komplek kali Om. Nggak boleh Om. Kita keluar dulu. Nah, jadi penggantian stage 1 itu yang menurut gua cukup oke. Kalian hanya perlu melakukan remap, downpipe, print filter. Nah, sorry ya John, teman-teman, otak gua lagi mumet banget. Jadi ini vlog cuma demi menghibur hati kalian, gue bikin vlog hari ini nih. Padahal otak gue lagi mumet banget. Nah, jadi intinya 3 itu tetap perlu dilakukan. Cuman kalian harus ingat dulu kilometer mobil kalian dan juga kondisi mesin kalian. Jadi sebelum melakukan Johnny Boosted ini ya, kalian harus memperhatikan mesin kalian fit. Mungkin kalian bisa main ke Lido Jaya Motor, mungkin main ke Air Moda untuk HHO, atau ke Lido Purjing, atau mungkin kalian ke bengkel-bengkel terdekat lainnya di seluruh Nusantara. Dicek, dibersihkan dulu semuanya, throttle body, throttle-nya, terus dipurjing injektornya, sehingga ketika kita remap itu maksimal. Namun perlu ditekankan, remap ini kan jadinya bekerjanya lebih maksimal Om ya. Jadi jangan sampai kayak waktu gua ke Bali lari 200, lu pantengin terus, gitu, nggak boleh. Bukan 200-nya itu nggak boleh, tapi ketika udah nyampe 200, lepas, turun, biar exhaust gas temperatur lu turun, ntar lu gas lagi, gitu. Jadi ya step by step aja lah. Kalau kayak gua kan kemarin kan gara-gara anak bini gua tidur, gaspol. salah John itu John, makanya John, kalau kita hidup juga gitu John, nggak boleh terlalu gaspol. Oke? Nah, kayaknya memang nggak lengkap kalau nggak ada petuahnya ya. Cuman kita bikin ini dulu nih Om, bentar Om. Oke John, ternyata jalanannya nggak cukup. Jadi tadi cuma nyampe berapa Om? 90-an ya? Iya. Nah, jadi gini solusinya. Kalau kalian sudah melakukan Johnny Boosted, yang artinya semua perantinya udah diganti, ada baiknya kalian mencoba menggunakan GoTrans. GoTrans itu produk lokal karya anak bangsa. Itu bagus ya, banyak ditemuin di bengkel-bengkel tuner diesel di seluruh Nusantara ya. GoTrans itu udah termasuk perfect untuk kategori automaticnya 2KD. Jadi kalau 2KD-nya pakai GoTrans biasanya enak, RPM-nya nggak cepet jatuh. Karena di setel semuanya sama GoTrans tersebut. Nah, untuk biayanya mungkin masing-masing bengkel yang bisa cari-cari tahu aja ya. Jadi gua juga belum pernah nyoba langsung, cuman yang gue sering lihat di review-review GoTrans itu bagus. Contohnya si Family Man udah pakai GoTrans, tapi ya dia susah ngomong, mesinnya udah 1 KD Om. top. Jadi itulah, kita kan ini di sini kan paket hemat ya, jadi begitu. Nah, oke. Untuk mengakhiri video ini, gue ada sedikit masukan untuk memulai bisnis kalian. Kalian bisa nonton abis vlog ini, kalian nonton aja dulu ya 5 menit, itu kalian nonton. Apa kira-kira masukan dari gua? Intinya di sini gua akan membahas salah satu platform jual beli yang memang lagi naik daun dan memang istilahnya gini, kita tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi kita hanya membutuhkan pembelajaran lah, karena kita harus belajar mendalami dulu baru kita bisa bisnis lah ya Om ya. Jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, bisa memulai ini di platform yang namanya Tokopedia. Tokopedia ini sekarang kayak ini gua nggak di endorse nih John. Jadi menurut gua sendiri pribadi
sangat puas dengan kinerja Tokopedia dibandingkan platform jual beli lain, karena menurut gua Tokopedia itu rapi, udah gitu untuk sesi Tokopedia Seller itu sangat membantu sekali buat kita yang baru mau memulai startup bisnis. Kayak misalkan kita bisa produksi makanan di rumah, kita bisa coba frozen, kita jual, atau mungkin kita punya teman-teman yang punya dropship. Artinya gini, oke, kita breakdown seperti ini. Kita ingin memulai bisnis, misalkan teman kita mempunyai barang harganya 10.000. Kita ingin teman kita memberikan kita izin, kita boleh jual kembali di harga 15.000 atau mungkin 12.000. Berarti kita punya profit 20% sampai 50%. Nah, kita di situ baru kita bisa ukur-ukur kira-kira kita bisa jual gak di Tokopedia. Kita namanya studi market. Nah, gua nggak akan ngomong banyak, jadi gue cuma minta di kolom komentar aja kalian ingin memulai bisnis apa. Misalkan kalian bicara, Mas Ben, aku punya usaha rencana 50 juta rupiah, atau mungkin 5 juta, atau mungkin 3 juta, atau mungkin gak punya duit tapi mempunyai kemampuan untuk mau berbisnis ya. Kalian punya niat, kalian punya kerja keras, kalian punya usaha, kalian punya doa. Kalian tulis di komentar, nanti di vlog-vlog selanjutnya nanti gue akan bahas, gue pilih satu-satu yang bagus, nanti gue bikin breakdown yang global secara rundown apa yang harus kalian lakukan di awal dan apa yang harus kalian maintain, itu nanti kita bikin. Oke. Salah satu yang akan gue ambil contoh adalah hari ini gue membeli kamera nih di Tokopedia. Jadi intinya seperti ini sih John. Kalau kita lihat ya, online ini kan sengit. Jadi boleh dibilang kita telat sedetik balas orang aja, orang itu bisa belanja di toko tempat lain. Jadi intinya Tokopedia ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kalian cari duit, atau juga mungkin bisa juga orang nggak bisa cari duit. Itu kenapa? Karena gue bilang kita harus pandai untuk melihat situasi, pandai untuk membaca situasi, pandai untuk menangkap konsumen. Jadi kita harus penting ya. Nah, ini hari ini gue membeli kamera buat keperluan kita vlog. Untuk memaksimalkan, kita beli kamera yang namanya Insta360 nih. Ini kecil, simple, dan bagus. Ini belinya di Tokopedia, kalian cari aja, banyak ya. Nah, ini hari ini gue juga beli smartphone baru. Ini namanya Google Pixel 5. Ini tokonya lumayan baik sih. Jadi tadi gue sempat chatting. Nama tokonya itu BILILAGI. Jadi itu Billy lagi. Dia sebenarnya kenapa gue bilang bagus? Jadi salah satunya adalah email yang mereka daftarkan ini sudah terdaftar, karena ini kan handphone dari luar negeri. Dia daftarin, dia kasih bukti invoice-nya, lalu dia juga nanya ke gue, begitu gue udah bayar di Tokopedia transaksinya, hebatnya dia masih memberikan servis lagi. Dia nanya, Pak, kira-kira barangnya mau diantar jam berapa? Kita punya layanan jam 9 sampai jam 5, takutnya nggak ada orang di rumah. Nah, itu sebenarnya gini, ketika kita melakukan bisnis, kita ini adalah budaya timur, di mana hal-hal sekecil itu pun itu bisa membuat orang nyaman untuk berbelanja di toko kalian. Jadi kalau bisnis apapun kalian harus pentingin bahwa customer itu adalah raja, tapi gimana caranya menyikapi, nggak selalu memang customer itu semuanya baik, ada yang nyebelin, ada yang baik. Jadi tinggal kita sikapi aja. Kalau customernya baik, kita layani dengan baik. Kalau customernya nyebelin, kita layani dengan baik sampai sekuat kita. Kalau nggak kuat ya udah bilang aja, silahkan beli tempat lain. Kalau udah nggak kuat ya, intinya seperti itulah. Jadi yang namanya bisnis kita harus jalannya dengan passion dan hati. Jadi intinya gua nggak akan ngomong lebih banyak lagi. Nanti kalau memang ternyata banyak feedback dari kalian yang bagus di komentar, nanti kita akan bahas satu-satu. Nih ada papan tulis masih bisa kita pakai ya, nanti kita bantulah. Cuman apapun bisnisnya, cuman gua kasih gambaran aja, oke? Nah, sebelum begitu, kita punya dua kemiskinan yang ada di muka bumi ini, John. Apa ya? Apa? Miskin akhlak sama miskin duit. Miskin duit. Biasanya gini Om, belum tentu yang akhlaknya kaya, duitnya banyak. Belum tentu yang duitnya banyak, akhlaknya kaya, ya kan? Jadi kalian harus balance. Ketika kalian udah mulai punya duit 50% dari target lo, akhlak lu naikin 50%, John. Akhlak tuh apa, Om? Misalkan gini, kita kan hidup di dunia ini kan bersosialisasi antara kita dengan makhluk lain, kita dengan pekerja kita dengan keluarga, ya kan? Kalau kita nggak punya akhlak yang bagus, akhlak itu gimana ya, Om? Mungkin lebih ke arah gini, Om. Selama gua nggak merugikan orang lain, kenapa nggak? Ya jangan gitu loh. Jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah merugikan orang lain. Dan juga kalau kita punya tangan, kita bisa bantu. Itulah Om. Iya. Nah, terkadang peka lah, itu benar Om, peka Om. Jadi kita harus peka. Terkadang ini kita nggak mau membantu karena kita pikir bukan urusan kita. Bolehlah kita menawarkan diri untuk menawarkan bantuan, mungkin sekedar bantuin. Misalkan gini, lu lagi keberatan barang, gue bawain.
itu kan enak om. Daripada lo harus diem gitu loh. Diem bukan artinya kan kayak gue nggak enak lah, siapa sih ntar gue dikira kepo kan. Nah ya sebenarnya gitu lah ya, itulah makanya gue bilang coba dulu. Kalau misalkan dikiranya kepo ya berarti memang dia tidak bisa menerima kebaikan lo gitu om. Nah begitu juga dengan orang yang banyak duit. Biasanya orang kalau udah banyak duit udah lupa dunia om. Kenapa gue bilang lupa dunia? Mulai pamer-pamer, mulai sebenarnya gini om, pamer itu nggak salah om, karena tergantung kalian melihatnya dari sisi mana ya. Kalau lihat orang pamer itu bisa menjadi motivasi kalian, that's good. Tapi kalau misalkan lu ngelihat orang pamer kalian merasa menjadi terintimidasi, that's bad. Jadi menurut gua itu jelek. Tergantung, makanya yang gue bilang, melihat segala sesuatu itu tergantung kalian lihat dari sisi positif atau sisi negatif. Kalau misalkan kalian selalu melihat orang dari sisi yang negatif terus, ya nggak kelar-kelar John. Jadi kalau lu lagi ngeliat orang lagi ria atau apa, ya lu anggap aja, lu ambil positifnya aja. Oke, someday gue bakalan begitu, tapi ketika gue udah begitu, semoga mental gue nggak kayak begitu. Nah itu loh yang penting John ya. Oke, jadi ketika kita mulai memupuk tabungan, memupuk kerja keras, kita harus pupuk akhlak kita juga John, biar ikutan naik. Karena nanti begitu tiba-tiba jerot ke atas, akhlak lu masih di sini, kacau John. Nggak bagus John. Oke, jadi kalau bisa tabungannya naik, akhlaknya juga naik. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you teman-teman, dan Johnny my friend. Bye bye. Do you know the most relaxing feeling when you buy a new phone? Kayak gini nih. Shrek! Wah, itu hal yang paling enak ya ketika kita beli mobil baru, beli handphone baru ya. Shrek, buka aja langsung. Jadi dinikmatin aja, oke? Begitu pula dengan kehidupan, kita harus live to the fullest. Jadi intinya ya, apa yang bisa kita nikmati hari ini harus kita nikmati hari ini, apa yang harus kita nikmati besok kita nikmati besok, karena rencana Tuhan, rencana yang pencipta kita itu sangat ajaib, dan memang semua bisa dirubah dengan perbuatan baik kita. Jadi ya kalau hari ini kita belum dapat rezeki, kita tetap terus berbuat baik. Jadi Tuhan mungkin menyiapkan yang lebih baik lagi buat kita. Oke? Terima kasih Johnny my friend yang sudah menonton vlog gue yang Innova ini. Semoga kalian bisa mendapatkan referensi bengkel atau mungkin referensi modifikasi gaya apa, karena modifikasi itu balik lagi ke selera kalian. Karena belum tentu selera gue ini masuk ke selera lu, dan belum tentu selera lu masuk ke selera gue. Jadi hargailah pendapat orang, karena itu adalah pendapat masing-masing. Karena dia membuat mobil seperti apa tidak merugikan kita, kita membuat mobil seperti apa tidak merugikan orang lain. Tapi ketika kita bisa membuat contoh yang baik, itu maka akan menjadi berkah bagi semua orang. Oke? Terima kasih Johnny my friend, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye.